apa namanya, semuanya bisa dengan sholawat itulah, bukannya sholawat loh, sholawat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saat temene Kanjeng Nabi kukola ngendika sapa Kanjeng Nabi. Rupane bunia den bangun apa al-Islamu. Lah ini kalau bacanya pelan gini enggak hatam kan ini. Pertemuannya sempurna sekali. Belum satu kitabnya yang tahdzib sirah ini. Bunia den bangun apa al-Islamu Islam den bangun mau dibangun ala khamsin ing atase 5 pilar, ing atase 5 perkara. Dirupani 5 ala anta abuda nyatane yento nyembah sira nyembah mau Allah ing Gusti Allah, nyembah mau Allah ing Gusti Allah wa takfurolan kufur sira lan kufur sira bima kelawan perkara dunahu kang tetep sakliyane Gusti Allah. Maksudnya Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 pilar ya. Rukun iman itu yang pertama rukun Islam ala anta buddha yang pertama adalah menyembah Allah, yaitu ya menyembah Allah dan engkau tidak kufur kepadanya. Kufur bima dunahu kepada selain Allah. Maksudnya tidak menyekutukan Allah. Jadi semuanya dikembalikan tadi seperti bismillah itu basmalah ya. Semuanya Allah, Allah, Allah. Semuanya dianukan dengan Allah. Atas nama Allah, berkat Allah, biiznillah. Orang sakit minum obat itu ya yang bikin sembuh itu ya bukan obat, bukan dokter tapi Allah. Dengan melalui wasilah perantara obat dan dokter begitu ya. Semuanya kalau digantungkan dengan Allah semuanya ya tenang ya Allah semuanya. Ala anta buddha wa takfura bima dunahu. Wa iqamis sholati lan jumenengake salat. Jumenengake salat. Ringkas-ringkas saja ini. Wa ita'iz zakatilan ngetokake zakat. Wa hajjil baitilan haji ing baitullah. Wa shaumi ramadhana lan puasa Ramadan. Nah, ini salah satu hal yang agak spesial dari pengarang ini. Jadi ini ada hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu siapa? Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu salah satu sahabat Rasulullah yang kesehariannya ibadahnya itu persis mirip sekali dengan Rasulullah. Jadi semuanya itu ditiru tuh. Coba ditiru semuanya. Semua yang dilakukan Rasulullah ditiru. Bahkan kalau misalnya pergi kemana, kemudian Abdullah bin Umar tuh tahu Rasulullah itu pernah buang hajat di daerah situ misalnya tempat situ. Nanti walaupun Abdullah bin Umar ini Ibnu Umar tuh nggak kebelet pengen buang hajat, ya dipaksa itu ya, memaksakan diri untuk biar saya ikut Rasulullah pernah buang hajat tuh di situ sampai segitunya tuh. Sampai segitu Abdullah bin Umar dia. Anaknya apa namanya? Sahabat Umar bin Khattab. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar hadis ini. Ya, kita kan seringnya dengar hadis itu kan apa namanya? Rukun Islam itu ini disebutkan di sini ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, kemudian haji ke Baitullah, kemudian yang terakhir puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Di sini puasa Ramadan. Yang sering kita dengarkan yang terakhir kan haji ke Baitullah. Tapi di hadis ini puasa Ramadan. Nah, ini salah satu keistimewaannya pengarang kitab ini ya. Agak beda dengan yang lain. Ya, redaksinya berbeda. Tapi intinya sama. Jadi ini bukan berarti harus mendahulukan mendahulukan mendirikan sholat dulu, kemudian mengakhirkan membayar zakat dulu, tidak. Semuanya itu saling berkaitan. Untuk sempurna ya semuanya dilakukan seperti itu. Kecuali yang nomor 5 itu ya, yang haji ke Baitullah kita tahu lah. Kecuali bagi orang yang mampu secara fisik dan juga secara dana. Toh orang puasa Ramadan itu juga tidak semuanya harus berpuasa kan, ada diskon, ada keringanan, ada rukhsah bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Nah yang paling dekat itu ya pertama ibadah, itu yang paling utama 3 awal dia ibadah kepada Allah dia. Ta'budallah ala ta'budallah takfura bima dunahu, yaitu mendirikan sholat itu tuh 2, 3 apa namanya syahadat berkaitan dengan kemudian sholat itu berhubungan dengan sholat, kemudian yang ketiga itu zakat itu ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat.
sangat penting sekali, sering diulang-ulang, tetapi zakat itu sering diakhirkan. Kita tahunya umumnya tahu itu zakat itu ya zakat fitri itu ya, zakat fitrah kalau orang zakat fitrah. Fitrah udah belum, fitrah belum. Eh, Zakatul fitri atau zakat fitrah. Umumnya kita masih itu yang kita utamakan ya, prioritaskan. Tetapi zakat mal itu yang bagiannya itu ada banyak itu sering dilalaikan. Makanya ketika Rasulullah meninggal itu, ini sejarah ya, ketika Rasulullah wafat, kemudian berganti tampuk kepemimpinan atau diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu salah satu tugas beratnya sahabat Abu Bakar itu ada 3 tuh ya, ada 3. Salah satunya adalah memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Orang bayar zakat, kemudian memerangi orang-orang yang murtad itu ya, imannya masih lemah. Ketika Rasulullah wafat, ya sudah merasa udah nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada simbolnya lagi, nggak ada panutan utama lagi, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah ikut Islam lagi, nah murtad, apalagi yang imannya lemah. Yang kedua, di zakat itu ya semuanya kan zakat itu yang ngurusin Rasulullah, wajibnya ke Rasulullah yang ngurusin. Rasulullah nggak ada yang ngapain zakat lagi tuh. Banyak orang-orang yang nggak bayar zakat. Itu sama saudara Bakar itu diperangi tuh. Banyak sekali ya, bukan 1, 2, 100 ribuan itu, ribuan orang. Yang ketiga yang berat lagi tantangannya saudara Bakar adalah orang-orang yang mengaku jadi nabi. Mengaku jadi nabi itu ya, mengaku jadi nabi. Dan pengikutnya banyak itu ya. Pengikutnya banyak. Bahkan salah satu perang memerangi Musailimah itu ya, Musailamah atau Musailimah Al-Kadzab itu. Itu prajuritnya Musailimah itu itu ada 40.000 ya, 40.000 orang, bayangkan 40.000 orang tuh, 40.000 orang, 40.000 orang. Makanya Saud Abu Bakar tuh sampai menyiapkan 10 pasukan perang yang dipimpin oleh 10 panglima perang besar dia, panglima besar. Salah satunya yaitu Khalid bin Walid, kemudian ada Syurahbil bin Hasanah itu salah satu. Saking beratnya itu cobaannya sahabat Abu Bakar ya. Hanya memimpin 2 tahun, sahabat Abu Bakar itu cuma sebentar ya. Menjadi khalifah itu, meneruskan Rasulullah itu, meneruskan risalah Rasulullah itu ya. Itu selama 2 tahun, hanya 2 tahun, tetapi tantangannya besar sekali. Bahkan yang meninggal banyak dia gara-gara murtad, kemudian tidak mau zakat. Nah sekarang itu zakat sering dinomorsekiankan, terutama zakat mal itu ya. Padahal potensi zakat itu sangat besar sekali di Indonesia, apalagi jumlah penduduknya banyak. Orang pada rame-rame kalau zakat ketika bulan Ramadan atau malam Idul Fitri itu zakat fitri itu. Ada yang pakai beras, makanan pokok, ada yang pakai uang. Tetapi zakat yang mal ini kurang tergarap dengan baik. Sebenarnya salah satu tugas kita itu ya, tugas kita yang mohon maaf ya orang pesantren lah, atau minimal pernah ngaji di pesantren ya, bagaimana memberikan pemahaman orang-orang sekitar kita, atau mulai dari kita sendirilah, mulai dari kita itu memahamkan tentang masalah zakat, termasuk zakat fitri itu, zakat fitrah orang bilang itu ya, zakat dengan yang terbaik lah, yang terbaik, jangan ngepas-ngepasin apa namanya. Kita kan diberi contoh oleh almarhum Yai Masur kan, kalau bisa 3 kilo 3 kilo, kalau beras 3 beras, syukur bisa lebih. Itu mulai mungkin disosialisasikan ke masyarakat. Saya pun menosialisasikan begitu ke masyarakat dulu, ngajak teman-teman yang pondok itu di desa saya di Lampung itu butuh waktu ya, harus apa namanya, sedikit adu argumen, sedikit debat, sedikit dapat penolakan pelan-pelan. Tidak cukup 1-2 kali pertemuan, atau mungkin 1-2 tahun, mungkin bisa di satu daerah bisa sampai 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Apalagi tentang zakat mal, wah itu lebih ribet lagi zakat mal. Apalagi orang-orang yang dagang itu, yang punya toko bangunan, toko sembako itu yang penghasilannya besar, omsetnya aja sehari bisa sampai 5 juta, apalagi kalau besar bisa sampai 10 juta, sebulan bisa sampai 100 juta, 50 sampai 100 juta. Ya itu jadi itu udah jelas zakat ya, tapi mereka nggak ada yang nggak ada yang bimbing bagaimana coba. Yang tahu cuma bimbing itu zakat fitrah, zakat fitri. Sementara zakat mal itu yang juga sama wajibnya dan disyariatkannya juga sama di tahun kedua Hijrah.
di tahun kedua Hijriah itu ya. Itu sama itu. Jadi puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Kemudian tahwilul kiblah itu ya. Mohon koreksi ini uti sifa ini, ada uti sifa ini. Ya. Tahwilul kiblah itu dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah itu di Makkah itu kan tahun 2 Hijriah itu. Ya. Kemudian disyariatkannya zakat fitri dan zakat mal itu juga tahun 2 Hijriah. Kemudian disyariatkannya sholat idul apa namanya sholat id itu ya, Idul Fitri Idul Adha itu juga pas tahun 2 Hijriah. Termasuk perang pertama itu ya, perang pertama di Madinah Rasulullah ya. Perang apa namanya? Perang Badar itu ya tahun 2 Hijriah itu ya. Jadi banyak kejadian-kejadian besar di tahun 2 Hijriah itu. Jadi ya tugas kita itulah bareng-bareng gimana itu, apalagi zakat mal itu. Kadang lihatnya gimana, kasihan orang sering salah prioritas ya, skala prioritasnya kurang tepat. Orang apa namanya sedekah banyak, seneng, bahkan mungkin rutin tiap hari, tetapi zakatnya entah nih zakat malnya ya. Ya mungkin karena nggak tahu, bisa jadi nggak tahu, bisa jadi nggak ada yang ngasih tahu, pengen tahu tapi nggak ada yang tahu. Bisa jadi banyak macam ya. Kurang sosialisasi lah, salah satu kurang sosialisasi. Termasuk itu bukti waktu saya nyampaikan tentang masalah ukuran zakat fitrah itu pun banyak orang yang kaget baru tahu, dianggap nentang. Bahkan ketika menyampaikan kalau zakat fitri itu hanya diperuntukkan orang 8 golongan, termasuk mohon maaf ya, juru kunci kuburan itu bukan tergolong ya, RT, RW, lurah, kemudian ustadz ya bukan tergolong, guru ngaji bukan tergolong, kecuali termasuk golongan yang 8 itu, orang miskin itu masuk. Wah itu banyak yang kaget itu, banyak yang kaget. Jangankan di saya, di benda saya tahu sendiri dulu yang termasuk yang punya ide besar itu untuk mensosialisasikan tentang zakat itu Abah Mukhlas ya. Saya masih ingat, saya masih awal-awal di pondok ya, tahun 2000 berapa? 2003 mungkin. Bahkan saya ikut kumpulannya dengan orang benda itu ya, ikut kumpulannya itu di dekat MI itu. Saya ikut Abah Mukhlas yang ini. Itu banyak yang kaget loh. Padahal benda itu banyak ustadz ya, mohon maaf ya, banyak. Jadi yang salah satu punya peran besar menjadikan sistematis dan tambah baik zakat di benda itu ya, salah satunya Abah Mukhlas itu. Satu orang satu kepala bisa dapat 10 kilo 20 kilo itu benda itu ya. Nggak tahu sekarang ya, dulu sekitar 10-an 15 per kepala ya, bukan per keluarga tapi per kepala. Satu keluarga anaknya semuanya 10, berarti 10 kilo kali 10. Nah kalau kita diumumkan enggak ya, kita di umumnya di desa-desa yang mungkin kita tahu zakat itu bahkan ada yang hitungannya ya, banyak kan hitungnya per keluarga. Keluarganya 5 dengan keluarganya 2 sama, keluarganya 3 dengan 10 sama gitu. Oh ya, atau kalau nggak sama persis ya nggak jauh beda. Ya, terus bagaimana mengentaskan kemiskinan? Bagaimana zakat itu menjadikan orang-orang yang nggak punya jadi tambah senang tentang Islam, senang dengan masjid, senang dengan orang-orang yang kaya, kira-kira begitu. Berbagi ya. Sementara orang sering mengutamakan sering melakukan sedekah ini untuk bangun masjid, mohon maaf ya, bangun masjid, bangun pesantren, bangun ini, ya semangat, tetapi zakat malnya sering dilupakan, seperti itu. Ini udah jam berapa ya, jam 5.21 ini Mbak Najah, ini tinggal 9 menit lagi nih, dikit lagi ya. Nggak apa-apa ya. 4 menit lagi, kasih waktu 5 menit kalau mau tanya jawab apa ya, apa ya. Gimana? Ya menit aja. Hah? Derek jenengan aja. Nanti teman-teman paling mau tanya nggak sih teman-teman? Nggak ada yang tanya. Apa Dik? Itu adik tuh. Woi adik Sahal. Halo, belum mandi sama. Angkat tangan apa itu? Angkat tangan. Monggo, Mbak Isma. Oh, yang angkat tangan ini ngopo doang. Ini baru satu fasal ini, belum fasal kedua ini. Atau nanti kita musyawarah lagi aja, maksudnya barangkali bisa ditambah waktu gitu loh. Oh ya, monggo. Ini tak baca dikit lagi wes, Ya. Pertanyaan. Kalau nggak ada yang ngobrol-ngobrol silakan. Mau sampai jam berapa? 5:30 kan? Apa lebih dikit tadi mulai?
Lebih dikit nggak apa-apa, lebih dikit. Sampai Oh, maghrib. melas sing ibu-ibu kayak melas untuk melas Bu Nyai-nyainya itu. Bu Nyai Nia Kulfiana sama Bu Nyai Janet. Bu Nyai kan biasanya ada ini, ada bilas artinya. Oh iya, ada itu ada apa Bu Hajah Ainul Mardiyah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi wis. Al-faslu asani. Al-faslu ta'i fasal asani kang nomor loro iku fi fadhailihi ing dalem jelasake pira-pira keutamaane puasa. Nah, hale utamane puasa. Li saumi tetep kaduwe wong kang puasa bahwa itu utawi pira-pira faedah. Pasal yang kedua menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan puasa. Li saumi fawaidu. Bagi orang yang berpuasa itu ada beberapa faedah-faedah penting, keutamaan-keutamaan penting. Ini tidak semuanya ya, berapa yang disebutkan oleh pengarang kitabnya. Yang pertama, rupane raf'ud darajati, diangkate piro-piro derajat. Mbak En keluar diundang Bu Hajah, waduh. Awas iki aku seneni. Raf'ud darajati diangkate piro-piro derajat. Jadi ya. Apa? Raf'ud darajati diangkate piro-piro derajat. Maksudnya ya orang tambah beribadah itu kan ya, tambah beribadah kan berarti mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah berarti secara otomatis kan Allah angkat derajatnya gitu. Semakin tambah ibadahnya berarti tambah dekatnya. Tambah dekatnya berarti diangkat derajatnya. Ya puasa termasuk. Wa takfirul khati'ati lan dan lebure piro-piro keluputan. Dihapusnya berapa dosa, dihapusnya dosa. Jadi orang puasa itu, puasa Ramadan, dosanya jadi dikurangin. Wa kasrus syahwati lan apa itu? Lan mecahi piro-piro kademenane nafsu, kesenengane nafsu. Jadi yang tadinya pengen ini, pengen itu semuanya orang puasa jadi berkurang. Yang lemes sih orang lemes. Lemes. Jadi seperti orang kalau nggak punya orang punya nggak punya apa-apa kira-kira orang nggak punya apa-apa uangnya cuma pepet 50.000 mau masuk ke mall yang harga barangnya aja paling murah cuma 50.000 kan cuma hanya kepengin aja tapi kan nggak bisa beli ya, orang puasa kan begitu orang puasa pengen makan ini pengen makan itu tapi kan nggak boleh makan jadi akhirnya itu terhalang tuh ya semua keinginannya. Jadi melatih menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan yang diperbolehkan sekalipun itu dilatih untuk ditahan diri lewat puasa. Wa takfirus shadaqati lan ngakeh-ngakehake sedekah. Orang puasa itu secara tidak langsung itu untuk menimbulkan rasa simpati dan empati. Orang lemes itu kan lihat ngerasakan oh iya orang nggak makan tuh ternyata nggak enak. Lihat orang yang kita jalan, orang kelaparan, orang ngambil makanan di kotak sampah, orang ngemis, akhirnya lihat jadi ngerasa lebih ngelus dodo. Jadi akhirnya jadi usaha untuk memberikan sedekahnya itu ada lebih. Secara tidak langsung kalau toh nggak keluar sedekahnya, ngerasa kesentil, sentil. Itu lewat puasa itu. Wa taufiru ta'atilan nyampurnaake piro-piro ketaatan, menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Wa syukru alimil khafiyati lan syukur maring zat kang zat kang ngerti, zat kang mudaneni piro-piro kesamaran. Maksudnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Ya puasa itu kan tersembunyi, mau buka atau enggak, mau puasa atau enggak, siang-siangnya jangan-jangan sambil berkumur-kumur kemudian minum sebagian air, nggak ada yang tahu cuma dia sama Allah. Makanya bersyukur tuh, latih ya, latih. Wal inzijaru, latih rasa diwaspadai, diawasi, yang awasi cuma Allah itu ya. Latih kejujuran. Wal inzijaru lan kacegah
tercegah an khawatiril ma'asi saking krenteke hal yang terlintas di hati, krentek saking krenteke piro-piro maksiat wal mukhalafati lan krenteke nulayani nulayani syariat. Jadi saya tidak langsung juga tercegah itu ya, kita tercegah, orang puasa tercegah dari berbuat maksiat. Mikirkan, contoh sebenarnya orang misalnya, contoh saya pakai peci atau orang pakai peci kan secara naluri ya, salah naluri ya. Kalau nalurinya benar. Dan naluri kan orang kalau misalnya pakai peci, saya pakai peci, sendal pakai apa kan, mau berbuat maksiat kan mikir-mikir loh. Toh kalau misalnya ada yang sampai berbuat maksiat kan pasti ada lebih malunya tuh. Apalagi puasa, bulan puasa. Puasa, yang lain puasa semua, masanya nggak puasa itu. Yang lain nggak pada makan, walaupun saya nggak puasa, ya malulah makan terang-terangan. Ya, itu seperti itu maksudnya. Wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Sudah cukup, segera udah takut kelamaan pas ini. Masih di awal dan 5:30, kurang dikit. Silakan kalau ada mau tanyakan atau apa, monggo. Waduh, baru 2 lembar ini Mbak Najah. Masih banyak ya, nggak bisa hatam. Ya, Bapak Ibu, teman-teman silakan kalau mau bertanya ya. Sambil nunggu yang mau bertanya, kita sambil disepakati aja. Misalnya, kan kalau Ahli Fikri kan nggak bisa malam. Karena kan momong putrane apa momong istrine gitu ya, Ahi ya. Ngomong putrane ya. Nah, kalau masalah mau disepakati ada yang mayoritas malam ya tinggal tentukan waktunya, nanti saya sempatkan lah bisa. Oh gitu. Maksudnya gini, kalau Ahli Fikri ngomong, kalau Ahli Labib itu kan lebih slow ya. Kalau malam itu loh, kecuali musik ya. Nah, maksudnya malam mungkin untuk Ahli Labib. Nah, nanti Ahli Fikri yang sore gitu. Gimana teman-teman? Ya monggo. Nah, ini kan soalnya kitabnya banyak nih ya, bagus semua. Mumpung berkesempatan gitu. Itu pilihan pertama. Yang kedua, misalnya kita nggak cukup ya di bulan Ramadan ini, kita bisa agendakan di luar bulan Ramadan, misal 1 bulan sekali atau 4 bulan, mohon maaf, 1 bulan 4 kali atau berapa gitu. Bagaimana teman-teman? Lagi pada masak Mbak, orang-orang oke. Itu ada yang di chat ini. Kalau Mbak En, ya setuju. Kalau Mbak Nia, saya ikut kesepakatan. Kalau Mbak Isma, saya setuju. Bu Uun juga setuju. Mas Agus, Derek, Bu Haja Robiah juga setuju. Artinya, nah sekarang begini, kalau setuju ya malam misalnya Ahli Labib. Ahli Labib juga kan kitabnya tebal juga itu ya, kalau di print itu. Nah, kan kita hanya di bulan puasa, Bapak Ibu ya. Misalnya kalau malam tidak bisa mengikuti, siang bisa mengikuti, sore bisa mengikuti. Jadi tidak harus dua-duanya. Begitu bagaimana? Jadi misal nih ibu-ibu kan punya putra mungkin ngelonim apa nemani belajar, mungkin nggak bisa, nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa, atau sekedar dinyalakan mendengarkan itu nggak apa-apa. Yang penting misalnya sore Ahli Fikri, nanti malamnya Ahli Labib. Jadi nggak 8 hari kita bagi 2 itu kan memang sangat sedikit sekali. Kalau nggak berkomentar di suara boleh di chatting nggih, Bapak Ibu. Malamnya jam pinten nggih? Habis tarawih itu jam 9. Mas Agus. Gimana jenengan sudah ini juga apa namanya? Ngomong garwane. Jadwal ngomongnya berarti ketat nggih. Maksudnya pripun niku? Kak, kalau jam 9, misalnya setiap malam jam 9 sampai jam 10 saja wis, nggak usah banyak-banyak ya. Kan 1 jam itu tepat waktu yang penting. Kan sudah, ibu-ibu paling nggak ini ya, nggak kesusu untuk sare toh,
Mungkin ibu-ibu mau nyiapin ini ya, sahur mungkin. Diletak Kalau apa? misalnya kenapa? Enggak, terus. Ya, gitu bagaimana ibu-ibu? Jadi malam Ahil Habib, misalnya setiap hari, terus kemudian sorenya Ahli Fikri. Karena Ahli Fikri kan punya putra kecil-kecil. Nanti yang misalnya nggak bisa gabung di sore, gabung di malam. Gitu. Walaupun pembahasannya berbeda nggak apa-apa. Nanti kita usahakan ada rekaman, dikirim ke grup. Kalau Bu Haja